Saya itu bukan anak paling kecilnya Gus Dur. Oh, sorry. Saya anak paling muda. Anak paling muda. Karena saya nggak kecil. Benar, Gus Durian tuh dianggap jadinya kayak gerakan politis. Padahal rules nomor satunya Gus Durian itu adalah seluruh anggota Gus Durian itu tidak boleh berpolitik praktis. I see. Gitu. Okay. Jadi kalaupun ada orang yang kemudian menjadi anggota Gus Durian terus kemudian ya tapi kan mereka tetap punya aspirasi politik gitu. Itu terus jadi gimana? Ya sudah, dia tidak membawa itu sebagai nama Gus Durian. Mereka membawanya sebagai personal dan mereka cuti dulu nih untuk sementara, nggak bisa jadi nggak bisa ngurusin Gus Durian dulu gitu. Nah begitulah Pak Jimmy. Curhat saya begini ya, dulu saya bilang saya tuh diprank kayaknya sama Tuhan gitu. Dulu kata mungkin gitu ya, sebelum saya dilahirkan di dunia, Tuhan bilang, kamu mau nggak saya ciptain jadi anak presiden. Bayangan saya kan bakal dapat enak tuh ya Pak ya gitu. Minimal punya rekening di mana gitu ya, offshore di mana gitu. Ada lah, masa nggak ada. Jadi menteri atau jadi apa gitu kan ya Pak ya. Ternyata jadi anak presiden tapi anaknya Gus Dur gitu. Legasinya ternyata bukan itu, tapi legasinya kerjaan. Seni, terutama humor, itu wajib juga jadi pilar demokrasi. Kalau joke-joknya, kalau pelaku-pelaku seninya itu bisa menyuarakan kritikan tanpa ditangkap, tanpa takut diapa-apain, tanpa takut di-ban atau kemudian di cut off dari pekerjaannya, maka demokrasi kita sehat. Gitu. I see. Humor nggak bisa menghancurkan satu rezim, tapi dia bisa membantu membusukkan suatu rezim. Barang siapa yang mencintai Gus Dur, maka hidupnya akan jenaka. Wow. Dan barang siapa yang tidak mencintai Gus Dur, maka ya nggak apa-apa, nggak ada yang maksa juga. Berbaur dalam keberagaman dan sekaligus menjaga pluralisme. Ini adalah sebuah perjuangan yang tidak habis-habisnya di bumi Indonesia sendiri. Dan kita akan membahas bagaimana pemikiran presiden kita yang keempat, Gus Dur, dalam kegerakan Gus Duriannya, bagaimana beliau memperjuangkan sebenarnya nilai-nilai kemanusiaan demi Indonesia yang inklusif dan toleran. Hari ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan putrinya yang paling kecil, sekaligus seorang putri yang mempunyai pemikiran bagaimana warisan daripada presiden kita Gus Dur tetap berkembang dan sekaligus menjadi suatu nuansa perubahan demi Indonesia yang lebih baik lagi. Kita langsung ngobrol dengan Mbak Inaya Wahid. Apa kabar Mbak Inaya? Hai Pak Jimmy, hai semuanya. Alhamdulillah baik. Saya Pak Jimmy, sebelum kita ngobrol, saya jangan di roasting nih. Nah. Saya semua orang takut ketemu saya, takut di roasting. Nggak, saya perlu meluruskan satu hal Pak Jimmy. Saya itu bukan anak paling kecilnya Gus Dur. Oh, sorry. Saya anak paling muda. Anak paling muda. Karena saya nggak kecil. itu betul, jelas. Betul, ya. Bukannya semuanya muda semuanya. Empat muda juga ya. Tapi ini paling muda. Klaimnya sih gitu, muda. Iya. Alhamdulillah saya paling muda di antara mereka semua tetap. Jadi Mbak Inaya apa nih sekarang yang sedang sibuk dikerjakannya ini? Sekarang lagi persiapan untuk acara Haul Gus Dur gitu ya, peringatan meninggalnya Gus Dur yang ke-14 tahun ini. Wow. Ya udah lama banget ya meninggalnya, jadinya kayak nggak nyangka ya kayaknya baru kemarin gitu. Iya. Ternyata udah 14 tahun dan karena tahun ini juga berkaitan dengan pemilu gitu. Jadi itu juga kita mau hari ini kan nuansa demokrasinya agak gimana gitu Pak Jimmy ya. Gitu. Jadi yang besok kami lakukan itu kami mau mengembalikan mempropose bahwa dulu itu Gus Dur membawa demokrasi dengan bentuk yang punya etika gitu dan benar-benar menjaga supaya demokrasi itu tetap benar memang jadi landasan gitu untuk bangsa Indonesia gitu. Jadi bukan untuk kepentingan satu kelompok tertentu dan segala macam gitu ya. Nah, itu yang nanti akan kami munculkan gitu. Jadi supaya juga teman-teman generasi milenial yang muda gitu dan generasi Z gitu, bahkan kalau perlu generasi Alpha itu juga mungkin
14 tahun aja meninggal lah. Jadi kan gapnya jauh banget nih. Yep. Jadi kami ingin memperkenalkan kembali bahwa dulu apa sih yang dibawa sama Gus Dur gitu. Jadi hopefully itu bisa jadi pegangan untuk saat ini. Gitu. Sebenarnya memang orang berpikir bahwa Gus Durian itu suatu kegerakan politik. Padahal kalau saya amati ya ada politiknya tapi lebih besar daripada itu sebenarnya kan ya Mbak Ina ya. Bisa ceritakan nggak Gus Durian sebenarnya apa itu sih? Itu apa gitu ya, dia buah apa gitu kan Gus Durian. Itu adalah kelompok penyuka durian gitu. Jadi benar Gus Durian tuh dianggap jadinya kayak gerakan politis. Padahal rules nomor satunya Gus Durian itu adalah seluruh anggota Gus Durian itu tidak boleh berpolitik praktis. I see. Gitu. Okay. Jadi kalaupun ada orang yang kemudian menjadi anggota Gus Durian terus kemudian ya tapi kan mereka tetap punya aspirasi politik gitu. Itu terus jadi gimana? Ya sudah dia tidak membawa itu sebagai nama Gus Durian. Mereka membawanya sebagai personal dan mereka cuti dulu nih untuk sementara, nggak bisa jadi nggak bisa ngurusin Gus Durian dulu gitu. Nah itu penting karena memang kenapa kami melakukan itu karena selama ini publik jadi ingatnya Gus Dur itu adalah karena Gus Dur presiden, terus jadi dia adalah politisi gitu. Padahal itu hanya bagian sangat kecil dalam hidup Gus Dur. Jadi Gus Dur itu aslinya adalah penggerak sosial. Gitu. Kalau hari ini semua orang tahu influencer gitu ya, gitu kan sebagai salah satu profesi gitu. Gus Dur itu the OG of influencer gitu. Dan yang di-influence Gus Dur itu bukan supaya orang belanja gitu ya atau membeli sesuatu gitu. Gus Dur nggak lagi ngomongin kayak, "Hai guys, hari ini aku unboxing apa" gitu enggak gitu. Tapi yang diomongin itu adalah lebih membawa masyarakat untuk berdaya gitu. Dan benar-benar jadi kalau kita hari ini ngomongin demokrasi dan pijakannya di masyarakat, ya itu yang dikembangkan oleh Gus Dur. Bagaimana masyarakat kemudian jadi benar-benar jadi tulang punggung, jadi tulang punggung demokrasi, gitu. Itu yang dikuatkan, gitu. Dan Gus Dur itu nggak yang datang membawa jawaban, gitu. Nggak begitu. Dia tidak terkena white savior syndrome, gitu ya. Kalau hari ini kan semua orang kayak, terutama orang orang Jakarta, gitu, yang kayak saya datang untuk membantu orang-orang di daerah. Mohon maaf, situ siapa gitu kan. Kayak seakan-akan orang daerah tuh jadi les gitu. Jadi perlu dibetulin gitu. Orang jadi kayak fixing. Yang dilakukan Gus Dur bukan itu. Yang dilakukan Gus Dur adalah kemudian mengklik supaya orang-orang sadar bahwa saya lah yang punya kekuatan. Gitu. Itu yang sebenarnya Gus Dur sendiri adalah the OG influencer sebenarnya ya. Influencer yang membawa bahkan kalau influencer ini kan cuman paling certain segmen ya. Tapi saya lihat Gus Dur ini influence-nya nation loh. Ya kan? Atau sebagai bahkan satu global. Bangsa even global sampai sekarang ya. Itu yang teman-teman masih dikenang senantiasa. Khususnya dalam pluralisme. Saya kira kita tidak bisa lupakan peranan daripada presiden keempat kita ya. Nah, bagaimana sebagai anak presiden mewarisi cita-cita daripada Gus Dur sendiri Mbak Ina ya? Ya begitulah Pak Jimmy. Curhat saya begini ya. Dulu saya bilang saya tuh di-prank kayaknya sama Tuhan gitu. Dulu mungkin gitu ya sebelum saya dilahirkan di dunia, Tuhan bilang, kamu mau nggak saya ciptain jadi anak presiden. Bayangan saya kan bakal dapat enak tuh ya Pak ya gitu. Minimal punya rekening di mana gitu ya, offshore di mana gitu. Ada lah, masa nggak ada? Jadi menteri atau jadi apa gitu kan ya Pak ya. Ternyata jadi anak presiden tapi anaknya Gus Dur gitu. Legasinya ternyata bukan itu, tapi legasinya kerjaan. Gitu. Kalian nggak mau didiskriminasi terhadap umur, tapi yang kalian jual malah diskriminasi terhadap umur. Saya harus didukung karena saya muda. Ya gitu. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah yang tadi itu. Kalian punya nggak progresivitas? Ya kalau yang punya progresivitas itu kemudian usianya 50 tahun, 60 tahun, dia punya progresivitas itu, dia update, dia dinamis, dia punya idealisme itu, saya akan prefer pilih yang umur 60 tahun. Gitu. Wow. Malah kalau kita semakin fokus di anak muda harus didukung, anak muda
Lah ya itu ageism, lah ya itu diskriminasi. Karena Anda menafikan kelompok usia lain. Wow. Itu yang perlu diingat. Yang jadi persoalan bukan itu, yang jadi persoalan adalah kemudian hukumnya. Iya. Konstitusinya diubah seenak hati demi kepentingan itu. Itu yang jadi problem kita tuh itu. Yang dari kemarin diprotes tuh itu. Ya oke, benar, kita dukung anak muda, tapi bukan berarti terus kita jadi seenaknya ganti konstitusi gitu ya. Legasinya terus kemudian warisan untuk salah satunya itu adalah ketika Gus Dur meninggal itu. Setelah Gus Dur meninggal ini banyak teman-teman, terutama teman-teman dari berbagai macam kelompok minority identity gitu ya, identitas minoritas apapun gitu, datang ke keluarga terus bilang, terus sekarang siapa yang nemenin kami? Terus sekarang siapa yang membersamai kami, yang ngebelain kami gitu. Terus akhirnya keluarga bingung juga ya. Kami berlima gitu, ibu dan keempat anaknya, terus mikir, ini kita mesti nyari orang yang kayak Gus Dur gitu. Pemikirannya, keberaniannya, kerjanya. Gus Dur itu kan nggak pernah pulang gitu ya karena dia sibuk kemana-mana gitu, bertemu dengan masyarakat itu. Terus ya udah kita mesti nyari orang kayak gitu. Terus saya bilang, gimana caranya nyari orang yang kerjanya tuh udah kayak orang 1 juta gitu? Saya bilang, iya kata saya yang nomor 1, iya susah ya nyarinya ya. Terus saya bilang, udahlah, daripada nyari 1 orang yang kerjanya 1 juta kayak Gus Dur, udahlah kita kumpulin 1 juta aja lah, kayak lebih gampang. Dan itu yang akhirnya kami lakukan, membangun jaringan Gus Durian itu, mengumpulkan sisa 1 juta itu, dijahit satu gitu. Sekarang kami jaringan Gus Durian itu ada di hampir seluruh Indonesia gitu ya, di berbagai kota Indonesia, termasuk ada di Malaysia, di Thailand, di Southeast Asia gitu ya, terus kemudian di Syria, Saudi, terus ya berbagai negara lain gitu. Iya. Gus Durian Team, khususnya Mbak Ina sendiri ya, memberikan oposisi dalam bentuk teater, bahkan stand up comedian gitu ya. Gimana you bisa mengemas sebenarnya merosting in the positive way, walaupun kelihatannya oposisi ya, tapi men-challenge kebijakan itu ya, seorang anak presiden gitu ya, stand up comedian. Biasanya kan anak presiden kan dignity di mana-mana, tapi Mbak Inaya ini luar biasa loh. Langsung masuk dalam dunia teater, one of the best artist sebenarnya. Ini branding aja Pak, saya aslinya sombong. Jadi gini, saya sangat percaya di negara demokrasi itu gitu ya. Orang selalu bilang ada pilar-pilar demokrasi, kayak jurnalisme itu salah satu pilar demokrasi ya kan gitu. Kenapa? Karena kalau jurnalis, maksudnya gini, kalau berita-berita yang muncul nggak disensor, terus bebas dan segala macam, itu artinya demokrasinya berjalan dengan baik. Nah, menurut saya seni, terutama humor, itu wajib juga jadi pilar demokrasi. Kalau joke-joknya, kalau pelaku-pelaku seninya itu bisa menyuarakan kritikan tanpa ditangkap, tanpa takut diapa-apain, tanpa takut di-ban atau kemudian di cut off dari pekerjaannya, maka demokrasi kita sehat. Gitu. I see. Nah, itu yang saya rasa penting. Dan saya ingat banget Gus Dur itu punya satu quote. Dia bilang, humor gak bisa menghancurkan satu rezim, tapi dia bisa membantu membusukkan suatu rezim. Wow. Dan itu saya benar-benar belajar banget dari Gus Dur. Gus Dur itu kalau buat saya itu dia adalah full time comedian, part time presiden. Ya. Nah dari situlah dia kemudian bagaimana dia mengkritik, dia pakai joke-joke itu sebagai diplomasi yang luar biasa gitu. Gimana dia ketemu misalnya Raja Arab gitu, Raja Saudi maksud saya. Orang Indonesia karena susah bedain antara Saudi dan Arab gitu. Raja Saudi gitu, terus mereka udah isi pertemuannya 1 jam itu cuman ngejok aja, bercanda aja, ketawa. Kebetulan kan ayah saya sangat fluent di bahasa Arab gitu ya, gitu, tinggal lama di negara-negara Arab gitu. Duh, bercanda.
Terus diplomasi antar negara cuman ya 20 menit terakhir lah gitu. Tapi itu diplomasi gitu. Nah, itu yang kadang orang suka lupa gitu. Gimana kemudian tuh joke itu harus jadi, humor itu harus jadi kritikan gitu. Jadi ada satu, saya lupa siapa yang ngomong ya. Kalau hukum udah nggak bisa bicara lagi, maka seni yang harus bicara. Gitu. Jadi dalam teater ya, Mbak Inaya dalam stand up comedian atau teater atau banyak drama musikal ya Mbak Inaya ini, teman-teman you can click the YouTube, begitu banyak peranan yang kalau saya ceritakan bisa seharian nih dari Negeri Sarung, dari apa lagi tuh banyak sekali lah gitu. Tukang cuci, tukang sarung, jadi Gojek atau ojek atau something. Saya bisa bayangkan ya sebagai anak presiden ya kan, nggak sombong pun pasti akan dibuat image supaya sedikit sombong. Saya udah dicap sombong, Mbak, nggak ngapa-ngapain. Iya, dulu saya ingat banget suatu hari teman saya naik angkot gitu ya. Ini pas lagi ayah saya masih jadi presiden, saya naik angkot. Ini true story ya, true story. Oke. Kalau Anda bingung, loh kan ada pengawalnya. Iya, saya kabur. Saya sering banget kabur dari pengawal saya soalnya. Terus saya naik angkot sama teman saya gitu ya. Terus udah naik angkot, terus saya turun duluan kan gitu. Terus abis itu orang yang diangkut itu ngomong sama teman saya, itu tadi anaknya Gus Dur ya? Anaknya presiden ya? Iya gitu. Dan saya, sombong ya pasti ya, sombong ya. Saya padahal diangkut tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kayak ya udahlah, mereka udah punya asumsi duluan, ya terserah deh saya gitu. Kenal juga enggak, ngajak ngobrol juga enggak gitu. Tapi ya udahlah gitu. Mbak Inaya, kalau kita ngelihat ya, ini pertanyaan simpel tapi mungkin membekas bagi seorang anak Gus Dur ya. Seorang presiden yang, karena ini kan masa-masa pemilu nih, masa-masanya memilih presiden yang terbaik yang Indonesia berikan ya. Sebagai anak presiden, melihat bagaimana seorang Gus Dur sebagai presiden diturunkan dengan cara-cara yang tidak hormat, mungkin cara-cara tidak secara hukum, tapi saya melihat ibu dan anak-anaknya tetap mencintai Indonesia. Harusnya dia mungkin, gua kesel, ide balas dendam atau cabut deh, forget Indonesia. Itu yang membuat saya kagum dengan Gus Durian, anak-anaknya dan juga Mbak Inaya sendiri ya. Gimana perasaannya waktu itu? Ya kalau dibilang itu trauma, Pak. Saya sampai hari ini trauma, tapi banyak gini, kemarin tuh waktu 20 tahunnya ayah saya dikeluarkan dari istana gitu ya, dengan cara yang politis dan nggak etis itu gitu ya. Itu banyak orang waktu saya bercerita dan atau diwawancara itu banyak terutama generasi Z yang ngomong kayak gini, ngapain sih ngomongin ginian, ini juga kejadiannya udah lalu. Ini penting karena dari situ sebenarnya hari ini politik kita hari ini itu asal muasalnya dari situ juga loh. Para pelakunya itu adalah para pelaku yang hari ini ada di dalam politik Indonesia. Gitu. Saya nggak lagi ngomongin soal ini ya, sentimen personal, sakit hati karena ayah saya digituin. Ayah saya itu pernah satu kali, dia beberapa kali kemudian misalnya melakukan protes terhadap pemilihan umum gitu, dianggap oh ini nggak fair apa segala macam. Terus saya bilang, kalau terus yang bapak protes menang, terus gimana? Ya sudah, ya sudah, kita ikutin apa yang bisa kita gitu, jadi oposisi yang baik kata ayah saya. Dan tunggu sampai 5 tahun kemudian, kita nggak usah milih orang yang sama. Gitu. Sense bahwa kemudian tidak ada sense balas dendam di situ gitu. Lo nurunin gue maka gue akan nurunin lo, nggak gitu. Itu dan itu menurut saya adalah message luar biasa gitu dari ayah saya, bahwa ini semua fokus utamanya tetap bukan personal loh. Gitu. Lo bisa nurunin gue secara personal, tapi kalau kerugian yang ditanggung oleh publik itu besar, then I have to do something. Gitu. Jadi fokus ayah saya itu memang bukan untuk kekuasaan. Bukan untuk gimana caranya saya bisa berkuasa terus gitu. Banyak publik yang selalu hari ini ngomong gini, alah Gus Dur juga kalau misalnya
misalnya dia berkuasa terus, dia bakalan bangun dinasti dan segala macam. Jangan lupa saat itu 23 tahun yang lalu itu Gus Dur itu punya pilihan untuk tetap memaksakan kekuasaannya jalan. Dia nggak salah, dia di backup sama publik karena Gus Dur saat itu nggak hadapannya bukan sama rakyat loh, tapi politik loh, politisi. Gitu. Gus Dur akan bisa banget membuat kekuatan itu supaya kekuasaannya tetap jalan. Instead yang dia katakan apa? Tidak ada kekuasaan yang patut dipertahankan, apalagi dengan bayaran kerugian rakyat. Gitu. Jadi saya pikir bukan kekuasaan tujuan utamanya Gus Dur. Gitu. Jadi saya sakit, trauma. Tapi itu jadi pelajaran besar dan saya memilih untuk belajar itu dari ayah saya. Belajar kan emang mahal Pak harganya Pak. Gitu. Dan saya jadi belajar, jadi tahu sebenarnya fokus utama tuh di mana sih. Gitu. Yang paling penting tuh sebenarnya kita ngomongin apa sih. Gitu. Ayah saya tuh bahkan kadang-kadang ketika pembelaan itu dilakukan, bahkan seringkali yang kita bela itu malah yang marah duluan. Ya enggak apa-apa. Kalau kita anggap itu penting ya maju terus. Jadi dari pengalaman Mbak Ina sendiri, dari trauma, lalu ngelihat bagaimana para tokoh-tokoh saat ini juga menjadi bagian daripada years ago lah ya, dari proses politik yang kadang-kadang unethical, tapi Indonesia perlu berbangga sih dengan generasi Gus Dur sendiri ya, dengan anak-anaknya, I'm sure nanti cucu-cucunya, dan ini bisa menjadi satu benchmark untuk leaders di Indonesia sebenarnya ya. Dan saya senang sekali, ini adalah mimpi daripada Gus Durian movement sendiri, saya katakan movement ya. Jaringan Pak, network. Jaringan ya, oke, network ya. Mbaknya bisa ceritakan nggak apa sih program-program utama Gus Durian ini? Mungkin ada teman-teman yang mau terlibat di Gus Durian, siapa tahu ini. Jadi kalau kita ngomongin demokrasi, jadi yang ada di jaringan Gus Durian itu ini bukan sesuatu yang top down gitu ya. Jadi bentuknya Gus Durian itu muncul karena kebutuhan, dan itu teman-teman daerah sendiri yang memutuskan. Saya merasa ada kebutuhan, saya mau bikin bentuknya kayak apa terserah. Makanya ini kita bentuknya jaringan gitu. Jadi bukan organisasi yang sistemnya rigid gitu, enggak. Gitu. Jadi teman-teman misalnya gini, oh saya ada di Klaten gitu, dan saya ngeliat ada beberapa isu penting nih di sini nih gitu. Ada persoalan-persoalan misalnya petani yang tanahnya digusur terus gitu, atau misalnya ada kelompok-kelompok nelayan yang nggak mendapatkan keadilan gitu. Ya udah mereka bikin gitu. Ini kami mau bikin jaringan Gus Durian untuk membantu mengadvokasi para kelompok-kelompok ini misalnya. Jadi itu yang jadi tujuan utama. Jadi bentuknya bebas, terserah teman-teman, isunya juga terserah teman-teman, karena teman-teman sendiri yang paling tahu. Ini tadi itu loh, jangan sampai kita jadi white savior complex. Kita dari pusat yang jauh dari mereka, terus tiba-tiba kita bilang, udah kita bikin program ini. Anda sebenarnya tahu nggak sih kondisi di daerah saya ini kayak apa gitu? Yang tahu ya mereka sendiri, yang bisa memberdayakan mereka sendiri. Gitu. Kita cuman membackup, kita cuman mensupport. Kalian butuh apa? Kami butuh teman-teman Gus Durian untuk misalnya melobi pemerintah daerah untuk ngeluarin kebijakan soal perlindungan terhadap buruh di sana misalnya gitu. Ya udah kami turun ke situ, melakukan itu gitu. Tapi semua harus teman-teman sendiri. Jadi pemberdayaan tadi itu loh. Kami nggak boleh ngerasa lebih pintar sendiri. Kami yang tahu harus ngapain. Boleh Pak, saya sama hidup saya aja ribet Pak. Saya aja nggak bisa nentuin apa yang perlu saya lakukan dengan hidup saya, apalagi hidup orang. Gitu sih. Wow. Mbak Ina, kalau kita ngelihat Gus Durian, jaringan Gus Durian yang cukup besar seluruh Indonesia ya, khususnya dalam masa-masa saat ini Indonesia yang sedang memilih
tiga paslon, one of the best daripada tiga. Sebenarnya nggak cuma tiga aja lah, tapi ya that's what the, demokrasi di Indonesia ini ya, tidak melahirkan independen. Kalau independen mungkin dari Gus Durian banyak tuh tokoh-tokohnya ya, yang cerdas, ceria gitu ya. Lalu tapi nggak punya duit. Karena kerja Gus Durian gak ada duitnya Pak. Gitu ya. Yang ada bokeh. So teman-teman kalau mau mendukung silakan, akunnya ada di sini. Udah baik dah ya. Ya, dan Mbak Ina sebagai satu gerakan daripada anak-anak muda yang memenuhi bonus demografi Indonesia sendiri ya. Dan kemarin heboh lah dengan keputusan MK. Lalu bagaimana calon dari salah satu calon ini yang under 40 bisa dikatakan kemajuan atau kemunduran gitu. Walaupun bagi saya sendiri adalah kemajuan, memberikan kesempatan untuk young generation itu ya. Dan nggak ada lah hukum yang selalu tepat dan bisa menjadi kebahagiaan daripada semua masyarakat. Bagaimana pandangan Mbak Ina sendiri dengan bonus demografi di Indonesia ini? Apa yang harus dilakukan generasi muda ini? Ya jadi gini, kalau kayak tadi ya soal generasi muda ini, soal politik hari ini ya, jangan digeser kalau buat saya. Yuk kita dudukan mana yang sebenarnya masalah, mana yang bukan. Pemuda jadi pemimpin bukan masalah, yes, malah bagus. Ketika kita bicara pemuda, itu artinya apa sih yang kita lihat? Bahwa mereka biasanya gitu secara umum punya vitalitas, punya kemudian idealisme, terus kemudian punya progresivitas gitu ya. Hari ini kan kita dinamis nih, problem mengglobal gitu. Kita butuh orang-orang yang juga kemudian dinamis dan progresif gitu, update dengan yang diharapkan kemudian mereka bisa come up dengan solusi-solusi kan gitu. Nah, jadi nggak masalah kalau saya termasuk pendukung teman-teman muda menjadi pemimpin, udah saatnya. Tapi yang jadi problem adalah itu yang dijadiin masalah. Pertama, dalam politik hari ini. Pertama, semua orang jualan anak muda, tapi gimmick. Saya calon paling muda, ya and then what? Terus kenapa kalau paling muda? Oh, ini bukan umurnya malahan. Malah kalau teman-teman selalu bilang bahwa, oh ya ini kan anak muda harus didukung, harus di ini. Nah, malah di situ problemnya. You are ageism, you are being ageism gitu. Kalian nggak mau didiskriminasi terhadap umur, tapi yang kalian jual malah diskriminasi terhadap umur. Saya harus didukung karena saya muda. Ya gitu. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah yang tadi itu. Kalian punya nggak progresivitas? Ya kalau yang punya progresivitas itu kemudian usianya 50 tahun, 60 tahun, dia punya progresivitas itu, dia update, dia dinamis, dia punya idealisme itu, saya akan prefer pilih yang umur 60 tahun. Gitu. Wow. Malah kalau kita semakin fokus di anak muda harus didukung, anak muda lah ya itu ageism, lah ya itu diskriminasi. Karena Anda menafikan kelompok usia lain. Gitu. Wow. Itu yang perlu diingat. Yang jadi persoalan bukan itu, yang jadi persoalan adalah kemudian hukumnya. Konstitusinya diubah seenak hati demi kepentingan itu. Itu yang jadi problem kita tuh itu. Yang dari kemarin diprotes tuh itu. Ya oke, benar kita dukung anak muda, tapi bukan berarti terus kita jadi seenaknya ganti konstitusi gitu ya. Karena bisa gitu. Wow. Cara mainnya. Guys, ini cukup unik ya. Bagaimana anak presiden memberikan wawasannya dalam bentuk oposisi, tapi oposisinya membangun sebenarnya. Dan ini jarang ditemuin. Banyak orang kalau oposisi biasanya dibenci oleh pemerintah yang berkuasa. Tapi ini saya kira siapapun pemerintah yang berkuasa selalu mencintai lah ya. Keluarga Gus Dur itu ya, Gus Durian movementnya yang atau jejaringnya yang memberikan oposisi tapi memberikan pandangan atau nilai-nilai positif yang luar biasa sih. Sulit sebenarnya kalau menurut saya ya, kita membenci Gus Dur itu sulit. Iya. Karena dia konyol banget, dia kocak banget, dia bikin kita ketawa melulu gitu ya kan.
Jadi kalau ada orang-orang yang sampai beneran benci banget sama Gus Dur, ya yang nggak tahu lah hidupnya ya. Sampai kalau di Gus Durian itu ada satu teman yang kemudian mempopulerkan dan itu jadi adagium di Gus Durian. Jadi saya akan menutup dengan itu. Barang siapa yang mencintai Gus Dur, maka hidupnya akan jenaka. Wow. Dan barang siapa yang tidak mencintai Gus Dur, maka ya nggak apa-apa, nggak ada yang maksa juga. Nah, berarti kan yang nggak mencintai rasakanlah neraka. Oh, itu repot aja. Enggak lah. Nggak panas terus. Mbak Inaya, thank you banget untuk waktunya berbagi dalam satu cerita untuk Indonesia, dan biarlah khususnya generasi muda boleh ambil bagian secara positif, menggunakan segala macam medium yang positif untuk membangun bangsa dan negara ini. Sukses selalu nih untuk Gus Durian. Apa yang dikerjakan selalu boleh menjadi perubahan bagi bangsa dan negara kayak ini. Terima Thank kasih. you semuanya. Terima kasih. Thank you banget Sukses Pak Jimmy sekali. udah diajak ke sini. Saya tuh sebenarnya malah pengen dengar ceritanya Pak Jimmy. Tapi nggak boleh. Nanti aja. Lain kali. Okay. Thank you guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk berita-berita yang akan datang yang lucu dan sekaligus edukatif dalam satu cerita untuk Indonesia.